3,3 juta warga negara Indonesia terperangkap dalam jerat narkoba. Ketika ada sebuah krisis besar di satu bangsa, kota, maka yang Tuhan cari adalah gerejanya. Peningkatan krisis-krisis moral itu juga bagian dari tanggung jawab gereja. 88% faktor bujukan teman membuat generasi muda memakai narkoba. Kalau merujuk dengan apa yang Anda sampaikan, jangan-jangan nih teman-temannya memang ngasih ruang gagal dan lalu mereka menawarkan narkoba. Jadi pertempuran terbesar dalam problematika narkoba bukan penyuluhan, tapi bertempur di ruang gagal. Ketika mereka gagal, siapa yang mampu berdiri di sebelah mereka? Ngomongin narkoba, kalau nggak ngomongin keluarga, itu rasanya percuma kalau menurut pandangan saya. Dia bisa terkena atau dicegah dengan kekuatan keluarga. Contoh. .3 juta warga negara Indonesia terperangkap dalam jerat narkoba. Menurut data terkini dari Badan Narkotika Nasional, supaya kita bisa bayangkan ya, jumlah yang sangat fantastis ini, angka tersebut melebihi negara Qatar, setara dengan jumlah penduduk negara Mongolia. Siapakah mereka yang terjerat ini? Mayoritas dari mereka adalah usia produktif, seperti Anda dan saya. Ini bukan sekedar angka statistik, tetapi menggambarkan suatu keadaan yang tersembunyi, lautan manusia yang sangat bermasalah. Di manakah mereka? Pasti di sekeliling kita. Jangan-jangan dia adalah teman sekejar Anda, tetangga Anda, bahkan mungkin keluarga terdekat. Apa dampaknya dari gelombang narkoba yang tersembunyi ini? Menurut data terbaru dari EMP Pusiknas Bareskrim Polri, Januari hingga Juni 2023, sebagian besar kasus melibatkan anak-anak sebagai pengguna dari total 24.333 kasus yang dilaporkan. 9,2% terjadi pada pelajar dan mahasiswa yang masih di bawah pengawasan orang tua. Jumlah terbanyak adalah karyawan swasta dan wira swasta mencapai 9.657 orang atau 39% dari usia 25 hingga 55 tahun. Bayangkan anak-anak kita yang seharusnya fokus pada pendidikan dan masa depannya kini terjerumus dalam perangkap narkoba. Orang tua yang seharusnya melindungi malah menjadi bagian dari statistik mengerikan ini. Menurut Kepala BNN Martinus Hukom dalam peringatan Hari Narkotika Internasional tahun 2024, terjadi peningkatan yang signifikan dalam penggunaan narkoba di kalangan remaja usia 15 sampai 24 tahun. Mereka adalah anak-anak muda yang ada di sekitar kita. Mungkin teman dekat anak kita di sekolah atau sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus prihatin karena masa depan cerah mereka saat ini terancam oleh narkoba. Mereka adalah kelompok terbesar yang akan menentukan masa depan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Lalu apa upaya yang nyata yang bisa dilakukan keluarga, gereja, dan masyarakat untuk melindungi generasi kita dari ancaman narkoba? Untuk membahas hal ini telah bergabung bersama kita Yeri Patinasarani, seorang pastor, aktivis yang aktif menyuarakan kepeduliannya tentang narkoba dengan gerakan Ayah Hadir. Namun sebelum kita berbincang-bincang dengan beliau, saya ingatkan Anda untuk apa? Like dan subscribe di channel Jawaban ini. Pak Yeri, shalom, selamat datang. Shalom, selamat datang. Shalom semuanya. Thank you sudah diajak bersama-sama join di sini. Kita yang thank you karena you. Anda kan sedang sibuk melaksanakan gerakan Ayah Hadir dan terima kasih sudah hadir di sini. Melihat Sama-sama. yang terjadi sekarang ini, di manakah suara gereja sebenarnya dalam menghadapi fenomena yang terjadi ini? Menurut Anda? Baik, saya meyakini ya ketika ada sebuah krisis besar di satu bangsa, kota, maka yang Tuhan cari adalah gerejanya. Tuhan tidak cari kepala bareskrimnya, kepala BNN-nya. Nah, sehingga bagaimana
peningkatan krisis-krisis moral itu juga bagian dari tanggung jawab gereja. Nah, saya melihat ya, menangani permasalahan narkotika, baik itu pencegahan maupun penanggulangan, Ya. memang hampir tidak ada dijadikan standar keberhasilan dalam pelayanan gitu. Ya, Oke. jadi kalau saya berani berkata bahwasanya salah satu penyebab angka prevalensi naik adalah eh, pasifnya kontribusi gereja dalam mengadopsi krisis penyalahgunaan narkotika ini. Tidak hadir gereja di tengah-tengah masyarakat. Tapi masih ada kan gereja yang secara aktif mungkin menyuarakan atau mengambil langkah nyata dalam menangani masalah seperti ini? Atau memang Masih benar-benar secara merata sudah semakin banyak yang pasif? masih ada. Saya kasih contoh IFGF Semarang itu mengadopsi pelayanannya untuk mensupport satu panti rehabilitasi di Gunung Pati yang bernama Rumah Damai. Jadi mereka berkontribusi untuk mensupport anak-anak yang sedang direhabilitasi di sana gitu. Tapi kalau dibanding dengan kekuatannya, ada SDM, ada program, saya rasa itu tidak menjadi sebuah standarisasi. Jadi mungkin tentu lebih banyak yang tidak mengambil bagian gitu dalam problematika krisis bangsa yang cukup serius ini. Kalau dari kacamata Anda, apakah gereja saat ini menyadari nggak bahwa ini adalah tanggung jawab gereja loh sebenarnya sebagai garda yang bisa dikatakan terdepan selain keluarga sebelum Anda katakan tadi cari baris krimnya gitu. Ya, ya. Menurut saya sih menyadari ya, karena pasti di dalam internal gereja pun ada begitu banyak kasus-kasus yang beririsan dengan narkotika gitu loh. Oke. Cuma meletakkan ini sebagai tanggung jawab, saya rasa itu yang menjadi PR banyak aras gereja ya Ya. hari-hari ini ya. Karena ada bagian-bagian lain yang diambil oleh gereja, masalah pendidikan, masalah toleransi dan sebagainya. Tapi krisis ini mungkin terlihat seperti beban ya, problematika dan sangat segmented gitu. Contoh, Hmm. banyak sekali orang berpikir bahwasanya yang efektif melayani anak-anak narkoba adalah mereka yang pernah terkena dengan narkoba gitu. Hmm. Nah, sedangkan menurut saya kalau selama itu prinsip dipegang terus, Ya. maka kita tidak akan pernah mau turun ke jalan karena kita akan berpikir bahwa ya saya kan nggak pernah pakai narkoba, gereja nggak punya latar belakang dan sebagainya, sehingga Iya. bertanggung jawab dalam penanggulangan krisis tidak menjadi part atau bagian penting. Begitu sih Jadi kalau dengan menurut kata pandangan lain saya. yang sudah pernah memakai dan bertobat, lalu kemudian ini bisa menjadi SDM yang bisa juga melahirkan tenaga-tenaga yang bisa diandalkan dari gereja yang tidak mengalami, lalu disinergikan Ya, begitu. itu idealnya. Tapi kayak saya, eh, salah satu problematika dari mantan penyalahguna narkoba ya adalah Mm-mm. stigma negatif dari masyarakat. Apa Stigma yang apa negatif yang dari Anda dapatkan stigma negatif seperti apa boleh disampaikan? contoh ya, misalnya saya contoh, saya sudah bertobat sekitar 10 tahun. Oke. Lalu saya melayani di satu gereja yang kebetulan saya ajak istri saya gitu. Dan ketika saya persiapan untuk khotbah, lalu pengerja gereja tersebut ngajak ngobrol istri saya. Dan mereka tanya gitu, dan ini pertanyaan serius. Apakah benar Yeri itu udah berhenti narkoba gitu? Kok ibu mau menikah dengan seorang mantan pemakai narkoba? Lalu apakah ibu tidak takut nanti kalau punya anak akan cacat gitu? Hmm. Apakah yakin? Jadi pemakai dan mantan pemakai pun tidak dilihat sebagai sesuatu yang eh, apa ya, yang sejajar gitu. Ya, ya, Sehingga ya. problematik, maka saya melihat lebih ke beban ya jadinya ya, bukan seperti tanggung jawab gitu. Dan saya pun mengalami banyak penolakan karena background ini gitu. Oke. Tidak dipercaya. Kalau misalnya saya jadi full timer, saya harus magangnya lebih banyak. Dan selalu di stigma gitu, bahwasanya saya sudah 24 tahun berhenti narkoba. Tapi selalu ada orang yang bilang bahwa ya yang 30 tahun juga berhenti bisa pakai lagi gitu. Jadi perjuangan pemakai dan mantan pemakai Mm-mm. dalam bersinergi dengan ministry itu masih jadi sebuah PR yang cukup berat sampai hari ini Kalau menurut Anda saya. melihat di mana sih akar permasalahan ini? Apakah yang satu tidak siap melepas tidak siap dengan tanggung jawabnya, atau yang satu lebih memilih yang lebih mudah untuk diajak bermitra, atau memang narkoba dan pemakainya dan pengedarnya lebih mudah mempengaruhi
daripada kita yang sulit untuk menerima. Ya, makanya itu kan menjadi sebuah problematika yang perlu diurai ya. Ya, jadi kadang-kadang orang berpikir bahwasanya daripada menghabiskan effort untuk seorang penyalahguna narkoba Mm-mm. yang berpotensi merusak domba-domba yang lain kalau diajak join, Iya, mending dibiarin aja di luar tembok begitu. Nah, lalu ada risiko-risiko dan konsekuensi-konsekuensi memang yang akan diterima oleh ministry-ministry. Misalnya, ketika dia menangani seorang penyalahguna yang baru pulih iya, gitu, iya, ya mau nggak mau dia akan mengalami imbasnya gitu. Kalau misalnya ternyata masih dalam DPO polisi, iya. maka siapapun yang di sebelahnya akan kena risiko. Belum kalau dia ada HIV gitu. Kalau dia misalnya dia kan sekarang kalau narkoba tuh 11-12-nya mulai banyak. Dia Iya. bisa LGBT, dia bisa HIV, dia bisa penyalahguna narkoba di saat momen yang bersamaan begitu. Oke, Ya, oke. memang sebuah tantangan yang cukup berat sih menurut saya. Dan tantangan juga ketika masyarakat kita ternyata lebih mudah dipengaruhi oleh narkoba. Apakah karena faktor stres? Betul. Atau Pak, mungkin lebih ke pelarian atau lebih kecewa dan keluarga. Menurut Anda ya, bagaimana ini? jadi pelarian dan keluarga ada, tapi tidak menempati posisi pertama. Posisi ketiga adalah karena stres pelarian. Posisi kedua itu karena tekanan pergaulan, begitu. Hmm, Nah, posisi pertama itu sebenarnya simpel, tapi menghanyutkan karena penasaran. Sederhananya, penasaran pengen tahu. Nah, oke. kebanyakan keluarga dan gereja hanya bereaksi ketika sudah terjadi sesuatu. Itu dalam pengalaman saya bahwa keluarga Oke. selalu yang paling terakhir tahu kalau anaknya pakai narkoba. Oke. Gereja lebih di belakang lagi gitu. Kakak-kakak rohani, mentor itu Oke. biasanya yang paling belakangan lagi tahu Oke. gitu. Oke. Jadi problematikanya menurut saya ada di situ sih. Kalau memang untuk ada yang menyaksikan saat ini perbincangan kita lalu kemudian sudah terjerat dengan narkoba, ada pertanyaan di antara mereka. Kira-kira umur berapa sih yang paling mudah untuk bisa lepas atau umur berapa yang paling susah untuk lepas dari narkoba? Berdasarkan pengalaman Anda secara di lapangan bagaimana ini? Iya, jadi umur sebenarnya tidak menjadi sebuah patokan krusial karena Oke. durasi seseorang memakai itu akhirnya yang menjadi cukup penentu. Kalau dia sudah memakai di atas 5 tahun, katakanlah atau di atas 3 tahun, tentu level adiksinya sudah sangat kompleks gitu. Kan kalau adiksi itu orang pakai narkoba, dia mengalami 3 hal berbarengan sekaligus. Itu disebut co-occurring. Oke. Dia punya masalah adiksi, dia punya masalah fisik, punya penyakit misalnya hepatitis Ya. C, HIV, dan sebagainya. Lalu dia punya masalah psikis, yang tadinya tidak ada bipolar, jadi bipolar, dan sebagainya. Nah, 3 masalah itu di satu rumah yang sama. Nah, ketika pemakaiannya lama, maka perlu disupport untuk memulihkan 3 area itu. Jadi bukan hanya kecanduannya, tapi sakit fisiknya. Nah, Mm-mm. sehingga proses pemulihan itu juga bergantung dengan bukan cuma dengan umur, tapi seberapa siap tempat yang dia akan tuju untuk menjadi instrumen pemulihannya. Pertama keluarga, kedua gereja, sekolah, atau komunal-komunal masyarakat yang ada di sekitar itu. Nah, Oke. permasalahannya ketika mereka selesai rehab atau setelah pulih, nah mereka ini mau kemana? Oh, oke. Gitu. Jadi Itu. saya tertarik dengan Anda sampaikan pertama keluarga. Nah, Kepala BNN Ya, ini kan mengatakan bahwa faktor kerapuhan keluarga itu celah yang sangat besar. Seseorang, ya, terutama anak, mengalami penyimpangan karena ada ya, rapuhnya institusi keluarga. Anda ya, setuju dengan hal ini? Karena ini kan di nomor pertama ya. Nah, kalau Anda ya. setuju, bagaimana caranya memperbaiki hal ini? Agar keluarga bisa tetap menjadi tempat pertama ketika mereka membutuhkan tempat untuk diperbaiki kembali dan diterima kembali. Baik, ya itu sebenarnya sebuah nafas dari Yayasan Ayah Hadir yang saya gagas ini, Ya, bahwasanya keluarga itu menjadi sebuah benteng dan imun yang sangat kuat dan mampu mengalahkan kejahatan terorganisir narkotika. Jadi ngomongin narkoba, kalau nggak ngomongin keluarga, itu rasanya percuma kalau menurut pandangan saya. Karena dia bisa terkena atau dicegah dengan kekuatan keluarga. Contoh, Dr. Aisyah Dahlan itu menyampaikan sensasional dari narkoba, mm, artinya ledakan dopamin dan endorfin yang disebabkan waktu orang mengkonsumsi, ya, itu sama seperti seorang anak
yang sering dipangku, dibelai, Hmm, dicium oleh orang tuanya, terutama ayahnya gitu. oke. Ada kata-kata yang positif. Jadi ketika anak-anak kenyang kasih sayang di rumah, mereka nggak akan jajan kasih sayang di luar rumah, yaitu di masalah narkoba dan sebagainya. Nah itu Ya. sebabnya perlu sebuah gerakan atau sebuah informasi di mana eh, imun deh keluarga, bandar biarin aja jualan, nggak akan laku gitu. Karena kalau orang tua sering peluk anaknya, mau bandar banyak nggak akan laku karena anak-anak akan pilih pelukan dari orang tua, pelukan dari orang apa papa mamanya. Nah, ini problematikanya. Mm-mm. Secara praktis banyak keluarga tidak membuka ruang-ruang gagal buat anak-anaknya gitu. Nah, ini menarik, Jadi tidak banyak membuka ruang-ruang ya, gagal untuk anak-anaknya, tapi ya, jangan-jangan teman-temannya membuka ruang gagal. Karena ini ada betul. satu data, nih ada satu data dari Ya, akan kami tampilkan bahwa 88% faktor bujukan teman membuat generasi muda memakai narkoba. Kalau ya, merujuk dengan apa yang Anda sampaikan, jangan-jangan nih teman-temannya memang ngasih ruang gagal dan lalu mereka menawarkan betul. narkoba. Betul. Jadi pertempuran terbesar dalam problematika narkoba bukan penyuluhan, bukan solusi, bukan sosialisasi, tapi bertempur di ruang gagal. Ketika mereka gagal, siapa yang mampu berdiri di sebelah mereka? Dialah yang mendapat memulihkan atau mendapatkan hati si pecandu narkoba itu. Nah, itu yang dibutuhkan di keluarga. Kalau keluarga Hmm, hilang, misalnya gini, di gereja, siapapun yang nonton tayangan ini, ya. kalau ada pemakai narkoba di gereja, apakah dia merdeka, terbuka, atau ternyata tidak? Nah, kalau tidak, kita punya PR. Jangan kita paksa orang-orang berubah kalau kita nggak bisa siapkan rumah kita menjadi safe space atau ruang gagal gitu. Makanya yang dibutuhkan di sekolah, di kampus, di gereja, satu ruangan, Mm-mm. namanya ruang gagal. Ruang Untuk gagal itu bisa artinya menjadi, ruangan di mana orang-orang yang lain yang tidak mengalami dan jatuh itu tetap embrace dengan kasih, merangkul ya, dan mendukung ya, mereka begitu, menguatkan mereka ya, begitu, hadir ya, mendampingi mereka begitu. betul, betul, gitu. Jadi orang-orang yang memutuskan untuk berdiri di kegagalannya itu. Makanya kalau kan ini problem di rumah maupun di gereja, Oke. equal menurut saya. Karena banyak orang tua akan merasa kalau anaknya gagal itu sama dengan membuat malu dan membuat orang tua tidak bahagia. Padahal harusnya orang tua mencari kebahagiaan di Tuhan, bukan di kebahagiaan dan keberhasilan anak-anaknya gitu. Sehingga anak-anak boleh boleh terbuka gitu. Wah, ini Nah, sehingga menarik. waktu anak-anak terbuka, maka Hmm. akan lebih mudah instrumen pemulihannya dibanding nggak ada ruang terbuka dan ruang gagal. Jangan-jangan gereja juga mungkin ada beberapa yang juga merasakan seperti keluarga yang memiliki pandangan seperti yang Anda sampaikan. Ini bikin malu gereja nih kalau misalnya ada jemaat Ya, yang memakai begitu. ya, Makanya masih betul, ada stigma negatif sekalipun sudah bertobat. betul, betul loh. Itu akan mempengaruhi siapa yang datang, itu akan mempengaruhi kenyamanan di dalam, itu akan mempengaruhi effort dan sebagainya. Sehingga orang-orang yang pecandu narkoba, HIV, mereka yang mungkin mengalami krisis-krisis ini, mereka sulit mendarat kecuali mereka bermunafik ria. Mereka akan pakai topeng dan bedak setebal-tebalnya supaya mereka bisa di-accept di satu gereja atau tempat pelayanan. Kan sekarang gini ya, Ya, saya minta maaf kalau saya salah ya. ya, ya. Ada banyak tempat memegang prinsip gini, lo berubah dulu, baru gabung di geng gua, gitu. Oke. Harusnya gabung aja dulu, dengan kamu gabung ada Yesus di sini, Kamu tentulah kamu berubah. berubah gitu. Nah, makanya semua orang nih yang lagi gini ngantri tempat mana yang mau menerima dengan segala struggle mereka soal soal drugs ini tidak diomongin, tidak disebarin, tidak Ya. dijadiin contoh di mimbar, Hmm, dirangkul, ya. diberikan kesempatan dan disiplin juga tentunya Oke. gitu. Mungkin nggak itu terjadi karena faktor memang seperti yang pernyataan Kepala BNN bahwa usia 15 sampai 24 tahun adalah usia memang rentan sekali disusupi karena itu usia mencari identitas. Ya, jadi ada dua kalau menurut saya. Pertama memang itu usia identitas. Kedua, memang itu faktor yang disengaja oleh sindikat-sindikat terorganisir narkotika. Apa yang Anda Sindikat lihat? Apa yang ini, Anda lihat? ya, jadi gini, dengan adanya bonus demografi, Hmm, maka semua industri itu berlomba-lomba mendapatkan keuntungan dari generasi ini. hmm, Ya, ada industri pendidikan yang nggak semua ya, yang melihat bahwa banyak orang tua pengen anaknya jenius dalam waktu cepat, hmm. diciptakanlah produk.
eh, suplemen, program A, program B, program C, sama industri penyalahgunaan narkotika, sindikat-sindikat terorganisir, mereka bisa mendapatkan triliun rupiah Mm-mm. dari generasi ini gitu loh. Jadi mereka persiapkan secara sistematis. Bandar-bandar ini sudah ada yang jadi RT, jadi RW, tokoh-tokoh masyarakat, jadi influencer. Mereka siap menginvestasikan hidup, uang, dan semuanya untuk bisa meraup keuntungan dari generasi. Mereka cek ombak. Transaksi-transaksi narkotika mulai terjadi di gereja-gereja. Mereka ada di komsel-komsel. Mereka sudah melihat karakter-karakteristik orang-orang gereja, anak-anak youth seperti apa. Mm-mm. Yang fatherless, yang lagi pansos, yang lagi ini dan Mm. lagi itu. Lalu mereka mencoba menerjemahkan drugs dengan kearifan lokal, dengan relevansi. Lalu mereka upgrade lagi skill mereka. Mm. Mereka buatkan sistem delivernya seperti apa, ke kampus gimana, ke, ke sekolah gimana, ke sekolah minggu gimana, ke youth gimana, dan Mm. sebagainya. Sehingga kita sedang mengalami sebuah pertempuran yang sangat serius dari orang-orang yang berniat menghancurkan generasi ini. Dari Itu pernyataan sih. Anda, dari pernyataan Anda ini kami cukup shock juga mendengarnya karena Iya, begitu sistematis, begitu well prepare. Artinya iya, kita sebagai keluarga juga harus well prepare dalam mengadakan penguatan ketahanan keluarga ya, betul nggak? betul, betul. Karena agresif gitu. Contoh, transaksi-transaksi narkotika yang banyak dilakukan di lingkungan gereja, di dalam gereja, gitu. Mereka mereka profiling anak-anak youth itu seperti apa, orientasinya seperti apa, orientasi musiknya seperti apa. Mereka tahu bapak-bapak sekarang itu banyak kan cuek, orang tua sekarang tuh nggak peduli-peduli banget dengan anaknya. Mereka hadir sebagai hero, mereka hadir sebagai kakak, sebagai mentor. Orang-orang bandar-bandar kayak gini, anak-anak muda pecah ban aja, mereka tuh hadir buat 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 mereka. Mereka akan bilang mana yang lebih peduli, kakak rohanimu atau kami, gitu. Nah itu pertempuran yang sangat serius sih, menurut Anda saya. menemukan kasus ini di dalam pelayanan Anda di lapangan? Ya, saya menemukan banyak kasus seperti ini di lapangan yang akhirnya kita membutuhkan sebuah effort yang cukup berat gitu. Boleh cerita Akhirnya sedikit, saya, singkat saja apa yang Anda lakukan untuk bisa menangani walaupun skupnya mungkin tidak langsung masif? ya akhirnya saya berdiri langsung bersebelahan sehingga siapapun bandar yang mau mencoba mengganggu orang-orang yang ada di circle saya akan kondisikan mereka harus hadapi saya dulu. Mereka harus lewati salah satu layer yaitu saya. Saya tidak akan menyerah, saya tidak akan pernah mudah takluk gitu. Oke, Nah, saya hadapi kelompok-kelompok itu loh, oke. gitu. Eh, Hmm, Pengen sekali kita teruskan obrolan kita karena ini akan semakin hmm, menarik. Tapi waktu juga yang membatasi. Namun saya minta bonus sama produser saya, Pak Yeri. Kalau ya, dari pembicaraan kita, hmm, ketahanan keluarga itu seperti apa yang Anda lakukan? Hadir, lalu kemudian menjadi layer pertama yang menghadapi setiap ya, kemungkinan. ya. Menurut Anda sebagai power statement, konklusi dari pembicaraan kita, nilai seperti apa yang relevan dan aplikatif bisa ditanamkan bahkan dilakukan dari sekarang ini untuk keluarga agar keluarga benar-benar bisa menjadi ketahanan dan nanti keluarga ini equal juga di gereja. Akhirnya dua ketahanan Ya. ini menjadi satu sinergi yang kompak dan solid. Baik, oke. Jadi hadir lalu terlibat bertanggung jawab dalam pengasuhan, ya, bertanggung jawab dalam pengasuhan di segala segmen anak-anak kita. Jadi hadir di krisis-krisis anak kita. Kalau bilang praktis, biarkanlah anak-anak kita belajar berenang pertama sama kita, belajar naik gunung pertama sama kita, belajar naik sepeda sama kita. Hal-hal yang sifatnya deep banget gitu, kita hadir di tengah-tengah. Harusnya jangankan narkoba, anak-anak jatuh cinta, mereka ngebangun bondingnya dengan kita. Mereka feel heaven itu di rumah. Dan itu adalah sebuah tanggung jawab yang sangat serius. Perhatikan living room kita, ruang keluarga kita. Karena disitulah segala sesuatu akan terjadi di living room itu. Makanya kalau saya tutup dengan sebuah power statement, kalau kita orang tua tidak mengambil tanggung jawab pengasuhan untuk anak-anak kita, maka bandar-bandar narkoba lah yang akan mengambil tanggung jawab pengasuhan dan mereka akan merusak dan waktu itu waktunya tiba,
maka akan sangat sulit sekali untuk memulihkan. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Pastor Yeri, salam hormat kami untuk istri Pastor Siap. dan keluarga. Maju terus dalam pelayanan. Salam Amin. teguh bersama dengan rekan-rekan Anda di Ayah Hadir. Dan terima kasih Thank sudah you. hadir bersama dengan kami di sini. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Tuhan berkati. Kita harus melindungi masa depan generasi muda dengan memperkuat ketahanan keluarga dan mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini. Saatnya kita bergerak bersama untuk memastikan Indonesia bersinar, bersih dari narkoba. Agar Indonesia emas 2045 yang bertumpu pada generasi muda dapat kita raih bersama. Mari kita ciptakan lingkungan yang aman, sehat, produktif, dan penuh harapan. Seperti yang firman Tuhan katakan di Yeremia pasal 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Terikat narkoba selama 28 tahun. Lalu bagaimana nasib pria ini? Mari kita saksikan videonya. Aku overdosis dan mati selama 4-5 jam. Saya pertama mengenal akan narkoba itu karena pergaulan dan karena pengen coba-coba. Masuk SMA, saya udah mulai jarang pulang ke rumah. Dan pergaulan saya di situ udah mulai balap-balapan di malam, dan setiap saya pulang juga pasti berantem dengan orang tua. Jam-jam kira-kira setengah 2-an, jam 2 gitu, temannya teriak-teriak. Tante katanya. Saya keluar, akhirnya saya lihat di pagar anak itu, temannya itu, banyak penuh orang. Saya lihat dia udah terbujur di depan pintu rumah orang itu di halaman dengan keadaan yang sudah pucat pasi ya, membiru, kukunya pada hitam-hitam gitu. Keadaan mulutnya terbuka setengah, mata. Ya langsung saya ambil, saya bilang, kamu kenapa? Akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Sepanjang jalan saya berdoa, Tuhan ampunin saya. Ampunin saya, ampunin anak saya bilang begitu. Setelah di rumah sakit saya sendirian, udah lemes saya, udah kedinginan. Saya lemes, akhirnya saya cari toilet. Nah di situ saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampunin anak saya. Kalau Tuhan udah kasih anak kepada saya minta ampun, saya tidak bisa mendidik anak itu dengan baik, saya bilang gitu. Tapi saya minta sama Tuhan, kasih waktu untuk dia bertobat. Nah, saya keluar, nggak lama saya keluar, suster cari saya. Terus saya ketemu dokter, anak ibu udah meninggal. Udah lama, katanya udah beberapa jam gitu dokter bilang. Akhirnya ya saya masuk, menuju ke dia tuh, saya lihat dari kejauhan, matanya udah merem. Saya bilang, saya panggil ya, saya bilang gitu. Akhirnya dia, katanya begitu. Yang saya rasa ini benar-benar mujizat ya. Mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya berlatar belakang sebagai pemakai narkoba selama 28 tahun, tapi dengan keinginan dari ibu saya, dengan doa, dan dari dukungan dari keluarga, saya boleh keluar dari narkoba. Tapi itu bukan sesuatu yang gampang, karena bagi manusia itu kan tidak mungkin untuk melepaskan dari narkoba. Apalagi dengan kekuatan kita sendiri, itu pasti nggak gampang, karena
selama pemakaian narkoba 5 tahun aja itu pasti ada sesuatu yang dibilang urat sarafnya putus atau apa, terganggu atau apa. Tapi dari doa dan dari memang itu Tuhan yang kasih, saya bisa sampai sekarang dan saya sekarang sebagai hamba Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan ke dalam kehidupan saya. Bangga punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Mengubahkan anak saya, ya kan, memperbarui hidupnya. Sehingga setelah sekolah, melayani Tuhan, dikasih upah. Dikasih penolong buat menolong dia. Sampai dia menikah. Tuhan dengan kuasanya yang sangat dahsyat, dia ajaib, bukan saya seperti sekarang. Buat ibu-ibu ya, orang tua dimanapun ada, kalau mempunyai anak yang seperti anak saya yang masa lalu, saya minta dukung dia di dalam doa, terus tetap di dalam doa, jangan putus-putus yang berdoa untuk anak-anak. Dan saya minta juga jangan ibu orang tua mengeluarkan kata-kata yang mengutuk kepada anak kita. Terima kasih. Walaupun saya sudah melakukan banyak hal yang barangkali bikin mama kecewa, tapi saya bangga karena mama selalu doain saya. Sampai sekarang saya boleh melayani Tuhan. Terima kasih, Ma. Mazmur 18 ayat 6 berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar teriakanku minta tolong. Ada jalan yang sempit yang sedang Anda lalui saat ini. Dan itu begitu gelap. Tidak ada satu orang pun di sana. Tapi dari batin yang begitu sangat menderita, engkau berseru kepada Tuhan dan Dia Allah yang siap menjawab engkau. Mazmur 103 berkata, Allah tidak pernah menuntut. Dia tidak pernah mendendam. Bahkan kesalahan setiap orang yang berdosa tidak diingatnya. Hari ini mungkin Anda adalah orang yang dalam keadaan sangat-sangat tertekan oleh karena engkau dalam keterikatan, dalam penderitaan, dalam dosa. Dan di lorong itu Tuhan sedang menemui Anda. Dia ulurkan tangannya kepadamu dan memberikan pertolongan. Sambut tangannya karena hari ini hari mujizatmu. Allah yang penuh kasih sedang mengunjungi engkau hari ini. Dia Allah bukan saja mengampuni dosamu, tapi Allah yang menerima engkau apa adanya. Mari kita sama-sama sambut kebaikan Tuhan dan anugerahnya yang tak bersyarat ini untuk Anda diterima dan diampuni dan diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa buat anak-anak muda yang kehilangan jalan, yang betul-betul ada di ujung daripada jalan hidupnya dan siap untuk menyelesaikan hidupnya karena frustasi. Hari ini Tuhan, kami berseru kepadamu dan percaya pertolonganmu tepat pada waktunya. Amin. Dan menyelamatkan setiap mereka. Anak muda, mari terima undangan Tuhan. Dia mengasihi engkau apa adanya dan ingin menyelamatkan hidupmu dengan kasihnya, dengan pengorbanannya. Ia telah lakukan untuk engkau diselamatkan. Mari dengan iman terima
tawaran mujizat dari Tuhan. Dan engkau akan dimerdekakan, diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan. Dan hidupmu dipakai oleh Tuhan. Mari yang sepakat dan percaya Tuhan menyelamatkan hidupmu. Bersama kita katakan amin. Amin. Ya. Kami percaya banyak di antara Anda yang mengalami terobosan setelah didoakan tadi. Amin. Oleh sebab itu kami rindu mendengarkan kesaksian Anda. Melalui mana? Nomor yang tertera di layar. Dan jika Anda masih ingin untuk dilayani secara personal, pribadi, Anda juga bisa menghubungi nomor yang sama. Karena ada begitu banyak konselor-konselor kami yang menunggu Anda di ujung telepon. Yang siap untuk menerima telepon Anda, mendengar, melayani, dan berdoa bagi Anda. Berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, di mana seorang anak sudah 1 tahun tidak pergi ke sekolah minggu. Apa penyebabnya? Mari kita saksikan videonya berikut ini. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, ada seorang anak bernama Almer. Dia adalah seorang yang pendiam dan cenderung sensitif. Sudah 1 tahun, Almer tidak pernah mau datang ke sekolah minggu karena merasa risih dengan teman-teman yang dia tidak sukai. Ciri-ciri aku yang gak suka itu yang jahat sama yang suka berantem dan juga palak. Mereka yang jahat duluan, terus mereka yang malah mukul-mukul, itu ya saya gak suka. Ada temennya yang mungkin berapa orang yang jahil, iseng, sering, jadi rasanya kan tidak nyaman buat dia. Itu ciri-ciri saya gak pernah ke sekolah minggu. Hingga suatu ketika dia diajak oleh Kayeni, guru sekolah minggu di GPDI Bukit Hermon, untuk mengikuti sekolah minggu Superbook lagi. Di situ hati Almer tersentuh oleh kisah Alkitab yang ada di Superbook. Saat itu saya kan seneng banget nonton Superbook untuk mencari tahu tentang Tuhan Yesus sama muridnya. Kan saya tuh tertarik kepada Tuhan Yesus. Dia yang tunjukkan, ini loh Ma ada begini-begini. Oh iya, dia yang istilahnya kayak ada gambaran kan. Oh ya Tuhan Yesus tuh kayak gini. Nah zaman dulu tuh kayak begini, itu dia ada gambaran. Dalam waktu yang tidak begitu lama, Almer mulai membuka diri dan terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah minggu Superbook. Orang tuanya pun mulai merasakan adanya perubahan itu. Ya saya bangga, senang. Dia dalam keadaan lahir dari keluarga broken home. Saya besarkan dia sendiri. Saya hanya bilang saya andalkan Tuhan. Jadi sekarang hari Minggu pokoknya saya udah bangunkan dia. Ayo sekolah minggu, udah bangun. Padahal kalau dulu itu saya bilang sekolah minggu, dia mati-matian gak mau. Sama sekali gak mau. Saya kan mulai mengerti tentang Alkitab yang kayak gimana. Menuruti perintah dari Tuhan sama orang tua dan gak boleh nakal. Dia bercerita sendiri ke saya bagaimana dia mendoakan temannya yang selama ini suka meminta-minta uang ke dia, yang sebenarnya hatinya itu sangat benci dengan orang ini. Dia justru mendoakannya. Kini, Almer senang mengikuti kegiatan sekolah minggu Superbook dan mengenal sosok Tuhan Yesus lebih lagi. Tuhan Yesus itu maha kuasa, Tuhan Yesus itu baik dan juga maha pengasih. Harapan saya ke depannya Al bisa semakin bertumbuh takut Tuhan, mengasihi sesamanya, dan dia bisa menjadi anak yang bisa membahagiakan orang tuanya. Ya seperti yang Anda bisa saksikan, ada begitu banyak pelayanan yang kami kerjakan di Cahaya Bagi Negeri. Begitu masif dan begitu luas. Dan selama ini kami tidak bisa mengerjakannya sendiri. Ada ribuan orang di belakang kami yang mendukung kami menjadi mitra CBN melalui dukungan dan donasi yang mereka berikan. Kami bisa menjalankan amanat agung dan melayani gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Kami memerlukan Anda untuk dapat bekerja sama dengan kami dalam menjalankan amanat agung ini. Caranya mudah, Anda bisa berdonasi dengan scan QR Code yang tertera di layar Anda saat ini. Kami, Cahaya Bagi Negeri, sangat berterima kasih untuk setiap donasi yang Anda berikan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau.
Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Saya Maria Kaismetan. Jangan lupa like, komen, bagikan video ini kepada kerabat Anda. Juga jangan lupa untuk subscribe channel Jawaban ya. Saya Andi Otniel, kami undur diri. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.